Kajian Islam. Beliau lihat percaya, tidak pakai akal. Banyak hal dalam Islam yang tidak membolehkan kita beragama dengan akal. Tidak boleh. Tidak boleh beragama dengan perasaan. Rusak agama kita. Kalau masuk akal di situ. Kalau kita biarkan perasaan bermain, habis. Rontok. Satu persatu ajaran Islam. Habis. Farja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khaw aula min 'ala." Apabila agama itu berdasarkan logika, tentu ya dalam pengamalan mengusap kaos kaki, sepatu dan alas kaki yang lain yang diusap itu bawahnya bukan atasnya. Karena yang kotor itu bawahnya. Tapi ternyata tuntunan Nabi SAW yang diusap atasnya. Kalau seandainya agama berdasarkan akal, kalau sudah paham baru diamalkan, baru diterima, wah nggak logis itu. Menurut saya tidak masuk akal. Baik, bagaimana Anda menjawab dengan wanita yang haid? Selama dia haid, dia tidak boleh sholat dan puasa, betul? Setelah dia suci, kemudian mandi, yang wajib dia bayar, utang puasa ibadah apa? Utang puasa ibadah apa? Hah? Puasa. Loh, kok puasa? Kenapa nggak utang puasa sholat? Mana yang lebih penting? Sholat atau puasa? Kenapa yang disuruh dibayar adalah utang puasa? Kenapa tidak utang sholat? Padahal yang lebih penting sholat. Kenapa utang puasa aja yang dibayar? Karena itulah tuntunan Nabi SAW. Kata Aisyah, "Kunna umirna biqada'is shaum wa lam nu'mir biqada'is shalah." Kami dahulu para wanita-wanita di zaman Nabi SAW hanya disuruh mengqadha salat, mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha salat. Jadi agama itu berdasarkan tuntunan, bukan akal. Jadi kalau kita menerima sepenuh hati ajaran Islam, maka apa? Maka kita apa? Maka dengan kita menerima, ya, selama kita tidak mainkan peranan akal dan perasaan, semua ajaran Islam pasti kita terima. Pasti kita terima. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Darut Ta'aruf wan Naql, beliau mengatakan tidak ada akal yang bertolak belakang dengan dalil. Tidak ada. Tidak ada satupun dalil yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Bisa jawab? Bisa dijawab. Kalau ada dalil yang tidak masuk akal, berarti akal tidak boleh berada di situ. Tugasnya adalah sama'an wa ta'ah. Dengar, taati. Dengar, terima. Contoh, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya, sepertiga malam terakhir di belahan bumi mana? Bukankah Allahu Akbar? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar? Allah Jalla wa Ala maha besar. Tapi kok berarti Allah itu hanya turun di sebagian bumi saja yang mengalami malam. Sedangkan sebagian bumi yang lain yang mengalami siang, Allah tidak berada di situ. Akalnya nggak nyambung. Gimana ini? Berarti Allah turun dua kali dong. Malam ini turun di sini, besok turun di sini. Kita bilang, itu bukan wilayah kita, akal kita. Wilayah kita adalah beriman bahwa Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Selesai. Urusan Allah turun ke langit dunia di dunia yang mana? Di malam yang bumi mana? Belahan bumi mana? Itu urusan kita. Allah turun demi kemaslahatan kita. Yang penting kita doa di saat itu.
Yang penting kita istighfar di saat itu. Yang penting kita bertaubat di saat itu kepada Allah. Sudah, itu yang penting. Karena Allah turun demi apa? Demi kemaslahatan kita, bukan kemaslahatan Allah. Ngapain nih kita pikirin Allah turun pada saat kapan? Turunnya di mana? Turunnya di belahan bumi yang mana? Allahu Akbar. Dan ini, ya, dalam masalah ini, sesat dan menyimpang seorang ustadz yang berinisial AH yang terkenal itu. Dia keliru besar dalam masalah ini. Dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, saya percaya, kata dia. Tetapi tapi Allah turun di langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Ya, tapi bagaimananya kita tidak mengatakan Allah turun. Karena kalau Allah turun benar turun, ya, berarti Allah itu berbentuk. Kalau Allah berbentuk berarti Allah dilingkupi oleh makhluk. Dan ini adalah pemahaman akidah yang batil. Makanya ibu-ibu dan akhwat sekalian, berhati-hatilah belajar sama guru. Dan jangan pernah mudah menuntut ilmu hanya dari YouTube. Hati-hati para jemaah. Kepandaian dan kepiawaian seorang ustadz dalam berretorika itu tidak menjamin keilmuannya. Belajarlah, tuntut ilmulah dari ustadz, dari seorang ulama yang direkomendasikan oleh ustadz yang lain. Bukan hanya karena dia terkenal, bukan hanya karena dia pandai bicara, bukan hanya dia hafal Quran. Khawarij hafal Quran. Khawarij itu hafal Quran. Tapi apa kata Nabi SAW? Mereka lepas dari Islam sebagaimana lepas anak panah dari busurnya. Jidatnya hitam, Quran hafal mati, tahajud kebiasaan mereka, sampai bengkak kakinya. Tapi Rasul mengatakan mereka keluar dari Islam yang sesuai dengan sunnah, lepas dari Islam yang sesuai dengan sunnah, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Tahu letak ayat surat sekian, ayat sekian, surat sekian. Nggak ngaruh. Biasa-biasa aja. Yang penting adalah pemahaman dalil. Bagaimana dia memahami dalil? Karena yang penting adalah bagaimana dia mengamalkan Al-Quran. Mengantarkan umat kepada pemahaman yang benar. Supaya amalannya benar. Bukan retorika, bukan hafalan. Surat sekian, ayat sekian, buka alam sekian, pada bagian sekian, sekian, di bagian baris atas, bagian bawah. Nggak ngaruh kayak gitu. Tidak termasuk suatu yang istimewa. Baik. Jujur. Itu sudah 7 kita sebutkan syarat la ilaha illallah. Baik. Sekarang jujur. Ya. Udah berapa? 6. Ikhlas. Yang ke-7 ikhlas. 5 ya. Yang benar yang mana nih? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 5. Ilmu, yakin, jujur, cinta, taat, menerima, ikhlas. Saya sudah sampai ke Bandung, ibu masih di Jakarta. Ya Bu ya? Baik, kita bahas tentang jujur. Kita bacakan ayat. Tentang jujur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah panggil dengan panggilan iman. Biasanya, umumnya, ayat yang dimulai dengan panggilan iman
Maka tolong disimak dengan baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau Allah memanggil dengan panggilan iman, maka tolong simak dengan baik. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah memberi informasi, memberi kabar yang wajib kita percaya dengan iman. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar, memberi informasi yang wajib kita percaya dengan iman kita. Atau yang kedua kemungkinan adalah Allah menyuruh kita beramal. Dan yang mampu mengamalkan amalan yang Allah perintahkan hanya yang memiliki iman. Yang memiliki iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini contoh benar di mana Allah menyuruh kita untuk beramal. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau ada takwa setelah disebut kata iman, maknanya amal. Maknanya amal. Makanya para ulama menyebutkan salah satu makna takwa adalah al-amal bi ta'atillah, ya, atau imtithalu awamirillah wastinabu nawahi. Meninggalkan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu amal. Dan yang mampu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya hanya yang memiliki iman. Hanya yang memiliki iman kepada Allah Jalla fi'ula. Tetapi kalau Allah perintahkan untuk bertakwa, maknanya takut kepada Allah. Misalnya ya ayuhan nasu taqu, wahai orang-orang yang, wahai manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kalau tidak didahului dengan iman, lebih diarahkan kepada amalan hati. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Yaitu apa? Kepada hatinya. Takutlah kamu. Bertauhidlah kamu kepada Allah. Tapi kalau diawali dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Berarti takwa di sini artinya apa? Amal. Amal. Seperti hadis Nabi alaihi salam. Di mana Rasulullah alaihi salam bersabda, "Ama wallah fa inni a'lamakum billah wa akhsyakum lah wa atqakum lah." Demi Allah, saya adalah orang yang paling mengenal Allah, paling takut kepada Allah, dan yang paling bertakwa. Takwa disebut terakhir. Tapi setelah apa? Setelah takut, setelah mengenal Allah. Berarti takwa di sini artinya apa? Amal. Artinya amal. Baik. Berarti jujur itu amal. Kajian Islam.